Oke ya, jadi kita akan bahas berkaitan dengan bentuk molekul. Jadi bentuk molekul ini merupakan lanjutan dari ikatan kimia. Jadi ikatan kimia yang kemarin videonya sudah kita upload yaitu membahas berkaitan dengan ikatan ion, ikatan kovalen, kemudian ada polar dan non-polar. Jadi kembali lagi diingatkan bahwa bentuk molekul yang polar itu bentuk molekulnya itu adalah tidak simetris ya, karena dia memiliki pasangan elektron bebas. Sedangkan bentuk molekul yang nonpolar itu simetris, karena sama sekali tidak memiliki PEB. Nah, di sini PEI dan PEB itu akan dibahas lebih lanjut berkaitan dengan bentuk molekul sesuai dengan teori domain elektron. Nah, jadi bentuk molekul ini merupakan gambaran secara teoritis susunan atom dalam molekul berdasarkan susunan ruang, pasangan elektron ikatan, dan pasangan elektron bebas atau pusat. Bentuk molekul itu dapat ditentukan dengan teori tolakan pasangan elektron valensi. Nah, tadi kita udah sebutin yaitu teori domain elektron. Nah, bagaimana caranya mencari? Itu nanti akan ada dua cara, melalui struktur Lewis dan melalui rumusnya ya. Oke, next. Jadi bentuk molekul berdasarkan teori FSE-VR. Jarak yang diambil oleh pasangan elektron itu bergantung pada keelektronegatifan atom yang bersangkutan. Urutan gaya tolakannya, jadi semakin besar tolakan, itu semakin besar sudut yang terbentuk biasanya ya. Jadi PEB itu memiliki tolakan yang terbesar, kemudian PEI, kemudian dilanjutkan dengan ikatan tangkap 3, ikatan tangkap 2, dan ikatan tunggal. Kemudian bagaimana menentukan notasi? Nah, nanti ada rumus atau notasi gimnya, atomnya ya. Jadi A merupakan atom pusat, X merupakan jumlah PEI, dan E merupakan PEB. Keterbatasan teori FSE-PR, jadi tidak dapat menerangkan molekul-molekul yang lebih rumit dan mempunyai bilangan koordinasi lebih dari 6. Oke, apa itu? Nanti kita akan bahas lebih lanjut ya. Next. Cara meramalkan bentuk molekul. Ya, ini gambar struktur Lewis-nya. Dari struktur Lewis, kalian akan temukan pasangan elektronnya berapa. PE ini ada dua ya, PEI dan PEB. Bisa juga untuk menentukan bentuk rumus bentuk molekulnya, kemudian memberi nama bentuk molekul berdasarkan jumlah PEI dan PEB-nya. Jadi, wajib kalian tahu membuat model senyawa berdasarkan struktur Lewis, ada juga menggunakan rumusnya. Dan kalian harus hafal bentuk molekulnya berdasarkan jumlah PEI dan PEB-nya masing-masing ya. Nah, inilah daftar dari bentuk molekul berdasarkan jumlah PEI dan PEB. PE ini adalah pasangan elektron ya. Jadi tadi sempat Kak singgung, jadi PE ini adalah pasangan elektronnya. Jadi kalau PE itu ada dua komponen dia, PEI dan PEB ya. Nah, ini bentuk molekulnya ini. Jadi bentuk molekul itu ini ke bawah ini ya. Jadi bentuk molekul itu berdasarkan berapa jumlah PEI-nya, berapa jumlah PEB-nya. Nah, kalau ini namanya notasi molekul atau rumus molekulnya. Jadi tadi A itu adalah atom pusat ya. X ini adalah PEI, kemudian E itu adalah PEB. Tadi kita udah sempat singgung nih. Kita bakalan cari berdasarkan struktur Lewis dan berdasarkan rumusnya ya. Nah, jadi sekali lagi, bentuk molekul itu bergantung berapa jumlah PEI dan berapa jumlah PEB-nya. Oke ya, next. Nah, di sini kertasnya kosong ya, atau slide-nya kosong. Jadi, kita akan memberikan contoh bagaimana caranya mencari bentuk molekul berdasarkan jumlah PEI dan PEB-nya. Step pertama misalnya ada atom karbon C6 ketemu dengan Cl17 ya. Jadi konfigurasinya 1s2, 2s2, 2p2.
Ini elektron valensinya ada 4. Kemudian kalau 17, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Ini elektron valensinya itu ada 7. Oke ya. Jadi kita gambar dulu struktur Lewisnya. C-nya di tengah, elektron valensinya ada 4, kemudian menusur Cl-nya di sebelah-sebelahnya ya. Ini sisanya lagi 6, Cl, di sisanya lagi 6, juga Cl, ini sisanya lagi 6, juga Cl, ini sisanya lagi 6. Karena ada 7 ya terpakai. Nah ini, jadi ini namanya PEI. Pasangan elektron ikatan. Jadi PEI-nya itu ada 4 di sini ya. PEB itu nggak ada. Jadi pasangan elektron yang bebas itu nggak ada di sini. Karena ini udah pas oktet dia. Jadi nggak ada di bagian luarnya ini berapa ya. Jadi PEB-nya ada 4, PEB-nya ada 0. Oke, berarti bentuk molekulnya seperti apa? Kita flashback ke belakang. Nah, kita lihat di sini. PEI-nya ada 4, PEB-nya ada 0. Nah, ini namanya tetrahedral. Nah, pas banget salah satu contohnya adalah CCl4 di sini ya. Oke, jadi nama bentuk molekulnya itu CCl4. Bentuk molekul itu tetrahedral. Nah, kemudian rumus molekulnya atau notasi molekulnya itu diawali dengan huruf A. PEI itu dilambangkan dengan X ya. X-nya ada 4. PEB-nya itu dilambangkan dengan E, PEB-nya ada 0. Jadi nggak usah diisi. Cocok nggak sama di tabelnya? Kita lihat. AX4 tetrahedral. Jadi cocok ya. Nah, seperti itulah cara mencari bentuk molekul berdasarkan teori domain elektron. Kalian bisa gambar terlebih dahulu struktur Lewisnya, kemudian kalian cari PEI dan PEB-nya. Nah, bagaimana kalau rumus molekulnya sudah diketahui? Contohnya nih, NH3, di mana N nomor atomnya adalah 7, kemudian H itu 1. Nah, kalian langsung aja lihat, N ini mengikat H sebanyak 3. Berarti ini PEI-nya ada. PEI-nya itu ada 3. Nah, untuk mencari PEB atau E, itu kita bisa menggunakan rumus elektron valensi dari atom pusat dikurang PEI dibagi 2. Elektron valensi dari N kalau kita konfigurasikan dengan teorinya si Bohr itu 2, 5. Nah, jadi jelas di sini elektron valensinya 5. Kalian bisa gunakan konfigurasi yang 1s2, 2s2, 2p1, 2p3 ya. Nah, ini juga elektron valensinya ada 5. Jadi boleh aja kalian menggunakan konfigurasi seperti apa. Itu berarti elektron valensinya ada 5. Jumlah PEI, jadi H yang di-cut ada 3, dan dibagi 2. 2 bagi 2, hasilnya adalah 1. Nah, PEI-nya 3, PEB-nya 1. Jadi bentuk molekulnya seperti apa? Kalau kalian misalnya belum hafal, itu kalian bisa lihat di tabel sebelumnya. Nah, ini dia. 31. Nih, 31. Trigonal piramida. Nah, cocok ya. Salah satu contohnya adalah NH3. Oke ya. Trigonal piramida. Nah, bagaimana notasinya? Kembali lagi, atom pusat. PEI-nya ada 3, PEB-nya ada 1. Kita back lagi, cocok nggak? Trigonal piramida, AX3E, jadi cocok ya.
Jadi gitu tekniknya dengan menggunakan rumus seandainya kalian tidak terlalu paham menggunakan struktur Lewis ya. Jadi gampang. Oke, next. Nah, masih juga slide yang kosong, kita contoh soal yang berbeda ya. PCl5, di mana P nomor atomnya adalah 15. Oke, kita konfigurasikan terlebih dahulu. Nah, ini PEI-nya udah jelas ya, PEI-nya ada 5. P mengikat Cl sebanyak 5. Ini atom pusatnya yang kita konfigurasikan ya. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3. Oke ya. Ini elektron valensinya ada 5. Berarti kita cari dulu PeB-nya. E sama dengan elektron valensi min X, kurang X bagi 2. Elektron valensinya ada 5, PeI-nya ada 5, kemudian dibagi 2, hasilnya adalah 0. Nah, berarti PeI-nya ada 5, PeB-nya ada 0. 50, kita back lagi. Nah, 50 itu namanya trigonal bipiramida. Nah, salah satu contohnya pas banget, PCl5 ya. Bipiramida trigonal atau trigonal bipiramida itu sama ya. Jadi, trigonal bipiramida. Kemudian rumus atau notasi molekulnya itu diawali dengan huruf A, kemudian X, PeI-nya ada 5, PeB-nya nggak usah ditulis karena jumlah PeB-nya adalah 0. Ya. Dah, jadi seperti itu ya, mencari bentuk molekul berdasarkan struktur Lewis atau berdasarkan rumusnya, yaitu dengan teori domain elektron ya. Jadi sekali lagi kalian harus hafal bentuk-bentuk molekul berdasarkan jumlah PeB dan PeI-nya masing-masing ya. Jadi ini penting banget. Yang terpenting kalian udah bisa nyari PeI dan PeB, tapi kalian nggak hafal bentuk molekulnya ya. Jadinya salah nanti menjawab soalnya. Oke. Next kita akan bahas berkaitan dengan gaya antar molekul ya. Jadi setiap molekul itu akan mengadakan interaksi. Jadi apa namanya, kekuatan ikatannya itu diakibatkan oleh adanya gaya tarik antar molekul. Nah, gaya tarik ini ada yang bersifat lemah, ada yang bersifat sangat kuatnya. Jadi semakin kuat gaya tariknya, oke ya. Semakin kuat gaya tariknya, itu titik didihnya makin besar ya. Karena apa? Ketika ingin memecah molekul-molekul itu memerlukan energi yang lebih besar. Itu yang menyebabkan titik didihnya dia makin besar ya. Oke, kita akan bahas jenis-jenis gaya antar molekul ya. Nah, yang pertama ada gaya van der Waals. Jadi menurut Johannes van der Waals itu interaksi antar molekul menghasilkan suatu gaya yang lemah. Gaya tersebut dapat terjadi antara molekul-molekul polar. Nah, ingat ya, polar itu tidak simetris dan memiliki PeB. Kemudian molekul-molekul non-polar. Pada molekul-molekul polar itu disebut dengan gaya dipol-dipol. Nah, ingat ini. Jadi kuncinya di sini. Pada molekul polar itu disebut dengan gaya dipol-dipol. Sedangkan untuk molekul non-polar itu disebut dengan gaya dispersi London. Gaya antar molekul dipol. Ingat, dipol itu bahasanya adalah polar ya. Yaitu tarik-menarik antar molekul dalam senyawa kovalen polar. Nah, ingat, kepolaran suatu senyawa itu diakibatkan oleh perbedaan keelektronegatifan. Jadi semakin tinggi perbedaan keelektronegatifannya, itu semakin tinggi pula sifat kepolarannya. Nah,
Contohnya beberapa senyawa yang polar itu sudah disebutin di sini ya. Beberapa golongan asam ini, HCl, H2S, HI, dan HBr. Nah, di bagian mana itu gaya, gaya dipol-dipol ini? Jadi di sini posisi gaya dipol-dipol itu ya, antar molekul yang satu dengan molekul yang lain. Nah, di sini udah digambarkan, bukan dalam satu molekul, tapi antara satu molekul dengan molekul yang lain. Jadi bukan di sini. Kalau ini namanya ikatan kovalen, ya. Di antara satu molekul dengan molekul yang lain. Ingat, polar, dipol, dipol. Oke ya. Jadi ini titik didihnya lebih tinggi dibandingkan dengan gaya dispersi London. Nah, ini Fritz London tahun 1930 menguraikan terjadinya tarikan yang lemah yang disebabkan oleh dipol imbasan sekejap atau sesaat yang kemudian dikenal dengan gaya London. Nah, gaya London ini sekali lagi tadi udah dapat diterangkan itu untuk senyawa non polar. Kenapa non polar ini bisa membentuk dipol sesaat? Itu karena pergerakan elektron. Ingat ya. Jadi elektron itu sifatnya dinamis dalam suatu atom kan. Jadi yang biasanya yang keluar, yang masuk itu kan elektron. Jadi pergerakan elektron inilah yang menyebabkan adanya dipol sesaat. Nah, sama kayak di sini ya. Ini molekul yang pertama itu karena pergerakan elektron ini terbentuk dipol sesaat. Dipol sesaat ini akan menghimbas molekul yang lain. Nah, imbasan ini, jadi molekul yang lagi satu, karena terimbas akibat dipol sesaat, ini namanya dipol terimbas. Ya. Nah, karena proses inilah ada istilah dipol sesaat dan dipol terimbas ya. Jadi sekali lagi, dipol sesaat itu terbentuk karena pergerakan elektron. Kemudian dipol terimbas itu terbentuk karena imbasan dari dipol sesaat. Nah, ini akan menimbulkan gaya. Gaya inilah yang disebut dengan gaya London. Ya, gampang. Kalau tadi dipol-dipol, sekarang non-dipol, non-dipol. Non-dipol itu non-polar. Bisa membentuk dipol sesaat karena pergerakan elektron. Dipol sesaat ini akan merangsang molekul non-dipol yang lain untuk membentuk dipol terimbas. Nah, interaksi inilah yang namanya yang disebut dengan gaya London ya. Oke, next. Oke, di sini ada slide yang kosong ya. Apa aja sih yang mempengaruhi gaya London ini ya? Jadi kita akan bahas gaya London. Sorry. Jadi dipengaruhi oleh dua hal. Yang pertama adalah MR, kemudian adalah bentuk rantainya. Nah, semakin besar MR, MR itu massa atom ya, maka titik didihnya makin tinggi. Kenapa? Karena kemampuan untuk membentuk dipol sesaat, kemampuan membentuk dipol sesaat makin tinggi dia. Oke. Kemudian bentuk rantai. Nah, ada bentuk rantainya yang lurus. Rantai karbon ya. Dibandingkan dengan bentuk rantai yang bercabang. Nah, yang mana memiliki titik didih yang lebih tinggi, itu jelas.
rantai yang lurus. Titik didihnya lebih tinggi. Alasannya sama. Rantai yang lurus itu memiliki kemampuan untuk membentuk dipol sesaat yang lebih tinggi. Iya, jadi itu alasannya kenapa si rantai yang lurus itu memiliki titik didih yang lebih tinggi, karena kemampuan dia untuk membentuk dipol sesaat itu lebih tinggi dia. MR juga sama ya. Jadi ini hanya untuk yang gaya London saja ya. Oke, next. Nah, ini yang paling tinggi titik didihnya, ikatan hidrogen. Jadi kalian perhatikan tabel ini. Dari tabel ini terlihat bahwa ada 3 senyawa yang memiliki titik didih tertinggi dibandingkan senyawa yang lain yang terletak dalam satu golongan. Mengapa dalam golongannya H2O, HF, dan NH3 memiliki titik didih lebih tinggi padahal MR-nya paling kecil? Nah, pada senyawa yang mengandung atom sangat elektronegatif, nah, kembali lagi ke kelas 10 ya, jadi sangat elektronegatif itu posisinya paling kanan dan paling atas, yaitu F, O, dan N ketika ketemu dengan H akan memiliki kepolaran yang sangat tinggi. Tadi kita bahas kepolaran yang sangat tinggi itu karena perbedaan keelektronegatifan yang sangat tinggi. Inilah yang membentuk ikatan hidrogen. Jadi beda hal, nggak ada kaitan ini dengan gaya van der Waals tadi ya, dipol-dipol, kemudian non-dipol, nggak ada kaitannya di sini. Jadi dia tersendiri. Karena perbedaan keelektronegatifannya sangat tinggi, maka dilainkan, disebutlah dengan nama ikatan hidrogen. Oke. Nah, yang mana itu ikatan hidrogen? Ikatan hidrogen ini masuk gaya antar molekul ya. Jadi ikatan hidrogen itu antar molekul yang satu dengan molekul yang lain. Kalian udah bisa lihat di sini, udah ada keterangannya. Jadi ini ikatan hidrogen. Kalau ini namanya ikatan kovalen biasa, Dek. Ini juga sama antar molekul yang satu dengan molekul yang lain. Nah, ini udah ada keterangan ikatan kovalen di sini. Ini juga ikatan kovalen ya. Jadi ingat gaya antar molekul itu kembali lagi kita tekankan antar molekul yang satu dengan molekul yang lain dia. Jadi membentuk sebuah gaya gitu ya. Nah, bagaimana pengaruh gaya antar molekul terhadap titik didihnya? Semakin kuat ikatan antar molekul, titik didihnya semakin tinggi. Nah, tadi udah kita bahas nih ya. Karena energi yang dibutuhkan untuk memutuskan ikatan itu semakin besar ya. Jika MR senyawa makin besar, titik didihnya makin tinggi. Kenapa? Karena kecenderungan untuk membentuk dipol sesaatnya makin tinggi ya. Pada senyawa H2O, HF, dan NH3 itu titik didihnya dalam satu golongan itu paling tinggi karena dia memiliki ikatan hidrogen. Jadi ibaratnya di slide ini itu kita menyimpulkan apa yang kita sudah pelajari sebelumnya ya. Jadi udah jelas di sini. Jadi penjelasan ini udah kita bahas detail sebelumnya. Oke ya, jadi kita masuk ke latihan soalnya. Jadi soal yang pertama, di antara senyawa berikut yang bukan molekul kovalen polar. Jadi kovalen ya. Kovalen itu ingat non-logam dengan non-logam. Yaitu mulai dari dengan H ketemu dengan 4A sampai dengan 7A. Oke, H, P golongan 5, Cl golongan 7. Jadi jelas jawabannya adalah yang B. Kenapa yang B? Ini termasuk ikatan ion. Kenapa ikatan ion? Karena Na-nya golongan 1A, kemudian Cl-nya itu golongan 7A. Ya.
Jadi jelas. Jawabannya yang B. Oke, pembahasannya di sini ya. Kovalen, ingat kembali lagi penjelasan sebelumnya, non-logam ketemu non-logam, itu biasanya H ketemu dengan golongan 4A, 5A, 6A, dan 7A. Atau mereka saling bertemu. Jadi 4 dan sampai 7 ini mereka saling ketemu. Ya. Oke, next. Di antara senyawa berikut yang paling polar. Nah, yang paling polar artinya dia memiliki ikatan hidrogen. Paling polar itu ikatan hidrogen ya. Tadi kita udah bahas ikatan hidrogen itu terbentuk adanya perbedaan keelektronegatifan yang sangat tinggi. Itu H ketemu dengan F, H ketemu dengan N, H ketemu dengan O. Dijelas ya. Jawabannya adalah yang A di sini. Oke, gampang. Jadi kalau kalian sudah mengikuti video yang sebelumnya, itu pembahasannya sudah ada ya. Jadi model-model soalnya nggak akan jauh-jauh dari soal yang ada di sini. Nanti di ulangan harian kalian, di soal LKS kalian, ataupun ulangan sumatif kalian nantinya ya. Oke, next. Di antara senyawa berikut yang dapat membentuk ikatan hidrogen. Tadi udah ya. H dengan F, H dengan O, H dengan F, H dengan O, H dengan N. Jadi jawabannya adalah 1, 2, dan 3 ya. Next. Massa molekul relatif H2O lebih rendah daripada massa molekul relatif H2S. Akan tetapi titik didih air itu lebih tinggi daripada titik didih hidrogen sulfida. Perbedaan titik didih tersebut disebabkan gaya antar molekul dalam air yang berupa ikatan. Nah, tadi udah juga. Ya, karena H2O itu memiliki ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen itu terbentuk karena perbedaan. Ingat ya, kembali lagi ditekankan. Perbedaan keelektronegatifan yang sangat tinggi. Ya, next. Suatu molekul XY3 adalah polar. Jadi intinya di sini dia itu polar. Dan memenuhi kaidah oktet atau aturan oktet ya. Pernyataan yang benar, kita gambar dulu. X, Y-nya ada 3. Ciri khas dari polar itu harusnya memiliki PEB. Ya, dia memenuhi kaidah oktet. Kita pasangkan aja lah dulu. Ini 1, ini X, ini 1, ini X, ini 1, ini X. Nah, di sini totalnya masih 6. Sedangkan oktet itu harus 8. Berarti kurang dong lagi 2. Nah, di sini lagi 2-nya ya. Jadi terlihat. Nah, ini ada PEB 1. Jadi ciri khas dari polar itu ada PEB 1. Pasang. PEI-nya ada 3 dan pas dia menandakan oktet. Oktet itu 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. X mempunyai sepasang elektron bebas, 2 pasang, 3 pasang, 4 pasang elektron ikatan gas. PEI-nya ada 3 ya, jadi PEB-nya di sini ada 1, PEI-nya itu ada 3. Jadi jawabannya adalah yang P. Sini ya, jadi harus gambar struktur Lewis-nya. Kita nggak bisa masuk ke rumus yang tadi itu, kenapa? Karena hanya dikasih gambaran dia polar, dia mengikuti aturan oktet, tidak ada nomor atomnya. Berbeda halnya dengan nomor atomnya ada, itu kita bisa cari berapa jumlah PEI dan berapa jumlah PEB-nya ya. Next. Bentuk geometri molekul dari SF6. Nah, jadi di sini ada kekurangan redaksi soal ya. Jadi nomor atom pusatnya nggak disiapin, tapi kita bahas. Yang hanya bisa kita cari dari ini itu adalah PEI-nya aja. SF6 itu PEI-nya ada 6. Nah, kita cari E-nya. Elektron valensi min X atau PEI dibagi 2. Nah, S itu kalau nggak salah nomor atomnya 16. 3S2, 3P4. Nah, ini.
Elektron valensinya itu ada 6 ya. Jadi 6 dikurang 6 bagi 2. Jadi PeB-nya ada 0. Jadi PeI-nya ada 6, PeB-nya ada 0. 6, 0 itu namanya adalah oktahedron ya. Jadi kalian bisa cek di tabel sebelumnya yang sudah Kak sampaikan bagaimana caranya menentukan bentuk molekul berdasarkan jumlah PeI dan PeB-nya masing-masing ya. Next. Titik didih senyawa CH4 itu min 164 lebih rendah dibandingkan SiH4 karena ini adanya perbedaan MR ya. Jadi ini sama-sama non-polar ya, atau non-dipol atau gaya London. Salah satu yang mempengaruhi titik didih adalah MR-nya. SiH4 itu katanya polar, salah ya. Massa molekul relatif SiH4 lebih besar ya ini. Dipol permanen salah karena dia non-polar di sini ya. Itu non-dipol dia atau dipol sesaat ya. Ikatan hidrogen salah, ikatan hidrogen itu hanya HF, ingat ya, H2O dan NH3 berukuran raksasa. Nah, gimana tuh maksudnya berukuran raksasa? Jadi yang jelas MR-nya yang lebih besar ya, atau massa molekul relatifnya. Jadi jawabannya adalah yang B ya. Oke, next soal berikutnya. Gaya antar molekul yang paling kuat, ingat paling kuat itu adalah ikatan hidrogen. Kemudian disusul oleh ikatan atau gaya dipol-dipol. Baru yang paling terakhir adalah gaya London. Jadi kita cari tahu dulu jawaban yang ada ikatan hidrogen. Nah, ini jelas ya, HF, H2O, dan NH3. Mungkin CH3COH ini masuk ke dipol-dipol dia ya. Oke, jawabannya adalah yang E ya. Next, soal berikutnya. N-butana mempunyai titik didih lebih tinggi daripada 2-metilpropana. Nah, berkaitan dengan ini, itu sebenarnya kalian harus tahu terlebih dahulu yang namanya hidrokarbon ya. Dimana kalau ada N di depannya, itu biasanya rantainya adalah lurus. Di N ini menandakan rantai lurus dia. Kemudian ada kata metil ini menandakan bahwa dia memiliki cabang. Jadi tadi udah kita bahas, rantai yang lurus itu memiliki titik didih yang lebih tinggi dibandingkan rantai yang bercabang ya. Gaya London, ya benar gaya London, tapi di sini N-butana lebih kecil, salah. Massa molekul relatif N-butanya lebih tinggi, salah. Karena butana itu C-nya jumlahnya 4, propana itu 3, metil 1, sama-sama 4 di sini ya. Rantai N-butana berjauhan, sedangkan rantai 2 metilpropana berdekatan. Ya, kita simpan aja lah dulu. Atom N-butana lebih sulit menginduksi ya. Kalau lebih sulit, lebih susah dong membentuk gini ya, dipol sesaat, disalah. Untuk sederhana berupa rantai lurus, sedangkan punya rantai yang bercabang ya. Jadi jawabannya adalah yang E ya. Kita udah dapat di sini dari segi nama senyawanya ya. Next. Senyawa berikut, yang manakah yang paling suka larut dalam CCl4 cair? Nah, ini ada hubungannya dengan kepolaran suatu senyawa ya. Jadi CCl4 ini, CCl4 ini adalah pelarut non-polar. Ya jelas, kalau untuk pelarut non-polar, ya adalah senyawa yang non-polar aja yang bisa larut. Sini udah kelihatan ada jawaban NH3. NH3 itu sangat polar. Otomatis dia nggak bisa larut di sini ya. Jadi jawabannya jelas banget nih. Jadi kita misalnya nggak tahu pilihan-pilihan ini. Ini udah pasti non-polar.
karena bentuk molekulnya sama dia. Ini nonpolar karena tidak memiliki PEB. Jadi bisa dia larut dalam CCl4. Ini udah kelihatan NH3, H2O, dan HF itu sangat polar karena dia memiliki ikatan hidrogen. Dia nggak akan bisa larut dalam pelarut nonpolar. Pelarut polar apa? Nah, pelarut polar itu adalah air. Ya, makanya minyak itu nggak bisa larut dalam air. Kenapa? Karena minyak itu senyawa nonpolar dia. Itu ya. Oke, next. Senyawa yang tersusun dari dua unsur X6 dan Y17 apabila berikatan akan memiliki bentuk molekul dan kepolaran dan gaya antar molekul yang bekerja secara berturut-turut. Nah, tadi ini sudah kita bahas ya, X6, Y17. Oke, kita tarik ke belakang aja lah. Sorry. Nah, ini 6 dan 17 ya. Jadi PEI-nya ada 4, PEB-nya ada 0. Jadi udah ada pembahasannya ya di pembahasan sebelumnya. Jadi ini kita nggak terlalu bahas lagi. Kita cek jawabannya terlebih dahulu. Nah, tetrahedral. Jadi udah ya. Jadi jawabannya ada tetrahedral pastinya. Polar apa non-polar? Dipol apa gaya London? Nah, kalau dia tidak memiliki PEB, jelas non-polar. Karena non-polar udah pasti gaya London. Jawabannya adalah yang D dia ya. Pembahasannya sekali lagi itu ada di slide sebelumnya ya. Next. Di antara pasangan senyawa berikut yang keduanya memiliki momen dipol sama dengan 0. Nah, momen dipol sama dengan 0 ya sama dengan non-polar. Kita lihat H2S. Tadi udah ada pembahasannya dipol. Apalagi ada dengan H2O, ikatan hidrogen, sangat polar ini. NH3, ya udah ikatan hidrogen. PCl3, nah, PCl-nya 3. Jadi kalian harus hafal juga ini membuat struktur Lewis-nya ya. Nah, ini ada pasangan. Nah, ini dia polar. Jadi bukan jawaban ya. Jadi jawabannya adalah CO2 dan CH4. Jadi langsung aja ya. CO2 tadi udah sempat kita singgung, itu non-polar. CH4 itu mirip dengan CCl4. Juga non-polar ya. Jadi jawabannya adalah yang B. Next. Ikatan hidrogen. Nah, ingat gaya antar molekul itu terjadi antar molekul yang satu dengan molekul yang lain ya, bukan dalam satu molekul. Jadi kelihatan banget di sini. Kalau kalian menyimak penjelasan tadi, itu udah kelihatan. Ingat antar molekul yang satu dengan molekul yang lain. Jadi nomor 1. Ya, jadi jelas banget nih. Antara penjelasan dengan latihan soal itu berkaitan. Jadi sekali lagi, simak penjelasannya dengan baik dan pembahasan soalnya. Biar kalian lebih siap lagi belajar di sekolah, lebih siap lagi menghadapi ulangan harian, atau lebih siap lagi menghadapi ulangan umum nantinya. Oke ya. Oke, jadi sekian pembahasan dari gaya antar molekul beserta latihan soalnya. Jadi jangan lupa like, share, dan subscribe video berkaitan dengan pembelajaran kimia, IPA, dan matematika. Terima kasih.